Oke, multiform. Ya, namanya multiform, berarti form yang banyak. Nah, kalau pada sebelumnya Anda sudah melihat mengenai environment form, kemudian Anda sudah memahami bagaimana kita bermain-main di dalam event, ya, khususnya event pada form. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Bagaimana kalau misalnya di dalam satu project, khususnya Windows Form Application, dia memiliki lebih dari satu form. Ya, ada banyak form. Apakah 2 form, 3 form, atau bahkan lebih. Nah, kalau formnya banyak, bagaimana kita bekerja dengan form yang banyak itu? Satu form memanggil form yang lain. Oke. Nah, sebelumnya di dalam slide ini ada beberapa metode yang dimiliki oleh form. Ada .show, .hide, close, show dialog, dan dispose. Nah, di sini nanti ada beberapa metode yang akan dilibatkan di dalam penggunaan multi form. Ya. Nah, kalau .show fungsinya adalah menampilkan form. Kita memanggil form muncul ke layar. Kalau .hide kita menyembunyikan form. Ya. Nah, hide dengan minimize itu beda. Kalau minimize, form itu akan minimize ke bawah, ya, ke sisi bawah dari Windows, di bagian satu tab di bagian bawah Windows yang namanya adalah taskbar. Ya, tapi kalau hide dari layar itu tidak akan bisa kita temukan. Ya, jadi ibarat formnya itu dia berjalan di belakang, ya, dia tersembunyi. Nah, kalau close kita menutup form, kita menghentikan jalannya proses suatu form. Oke. Nah, kemudian show dialog. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan dia menampilkan form secara paksa. Kalau dispose menghapus form dari memori. Oke. Nah, jadi kita lihat kalau misalnya saya menggunakan multi-form. Nah, pada kondisi sekarang sudah tersedia satu form. Saya tambahkan lagi 2 form. Nah, perhatikan, saya klik kanan di projectnya, add, bisa form, ya, add form. Nah, secara default dia akan increment. Ini form 2. Oke, saya tambahkan aja. Nah, sudah 2 ya. Satu lagi, add, sekarang new item. Nah, kalau new item dia juga sama. Di sini tinggal kalian cari form dalam kurung Windows Forms. Add. Form 3. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, sekarang saya buat sedikit perbedaan. Kalau form 1, ya kan, di atasnya dia menuliskan form 1, warnanya masih default. Ya. Kalau form 2, di atasnya kan form 2. Nah, saya ubah dia agak vertikal ke samping dengan warna backgroundnya, back colornya ya. Nah, saya pilih warnanya agak kebiruan, ya, agak biru ungu. Kemudian form 3, atasnya adalah form 3, saya ubah dia agak vertikal. Kalau tadi horizontal ya. Nah, kemudian warna backgroundnya, back colornya, saya ubah agak kemerahan. Ya. Nah, itu pembedanya ya. Oke. Nah, sekarang sudah ada 3 form. 1, 2, dan 3. Jika saya jalankan start, menurut Anda form manakah yang muncul duluan? Apakah form 1? Apakah form 2? Apakah form 3? Atau form 1, 2, 3? Tiga-tiganya sekaligus muncul. Menurut Anda? Nah, yang muncul di sini hanya form 1. Oke, hanya form 1. 2 dan 3 belum muncul. Oke. Nah, sekarang ini di Windows Form Application
dia juga ada namanya program.cs. Nah, coba kita masuk ke sana. Nah, di sini program.cs. Di dalam program.cs ada main program juga. Nah, cuma di sini kita tidak bermain-main di dalam main program. Ya, kita hanya bermain-main di dalam main program kalau misalnya kita ingin mengubah form mana yang muncul duluan. Nah, di mana? Di sini application.run new form 1 atau form 2 atau juga form 3. Nah, saya ganti menjadi form 2. Saya jalankan. Maka yang muncul duluan adalah, nah, sudah form 2. Bukan form 1 lagi. Oke, saya stop lagi. Sekarang yang muncul duluan adalah form 3. Ya. Oke, saya stop lagi. Saya balik lagi ke 1. Start. Nah, jadi yang ada di sini application.run fungsinya ini adalah mengubah form mana yang duluan muncul, atau istilahnya adalah start up form. Nah, di bagian ini istilahnya adalah start up form. Kalau pada project ada namanya startup project, ya, di sini ada namanya startup form. Jadi istilahnya itu adalah startup form. Form mana yang muncul duluan dan dilakukan di dalam program.cs. Oke, nah sekarang saya tetapkan form 1 adalah form yang muncul duluan. Kita masuk kembali ke form 1. Kemudian saya masuk ke view code. Nah, yang saya mau sekarang adalah begitu form 1 muncul, oke, begitu form 1 muncul, otomatis dia langsung akan memunculkan form 2 dan form 3. Form 1 muncul, langsung muncul form 2 dan langsung muncul form 3. Nah, caranya gimana? Oke, saya deklarasikan dulu di luar, udah, form 2 frm2 sama dengan new form 2. Kemudian form 3 frm3 sama dengan new form 3. Nah, kemudian di dalam pabrik form 1, ingat apa yang Anda pelajari di kelas dan objek konstruktor. Nah, ciri khas konstruktor apa? Pabrik, nama kelas. Kelas siapa? Form 1. Jadi ini adalah konstruktornya, konstruktor dari form. Oke. Nah, di dalam konstruktor dari form ada initiate komponen. Initiate komponen ini dia memanggil apa? Initiate komponen itulah dia memanggil form 1 designer. Ini dia. Di dalam designer generated code. Ini dia. Ya? Oke. Nah, jadi saya tuliskan codingnya di bawah dari initiate komponen. Jangan di atas. Kalau di atas, semua ini belum dijalankan. Ya. Nah, pastikan initiate komponen sudah berhasil dijalankan, barulah masuk ke form coding yang kita tuliskan. Oke, saya memunculkan form 2 dan form 3. Maka frm2.show frm3.show. Ya. Oke, kita lihat. Start. Tap. Nah, langsung form 1 muncul, form 2 muncul, form 3 juga muncul. Nah, ini. Ya, karena dari bagian ini. Oke. Nah, sekarang saya stop lagi. Saya ganti dot show dialog. Ini juga show dialog. Perhatikan, saya start, kok muncul form 2 aja?
Form 1-nya mana? Form 3-nya mana? Nah, form 2 dan form 3 saya menggunakan show dialog. Jadi kalau suatu form yang dimunculkan secara show dialog, ya, maka dia akan menjalankan codingnya itu secara sekuensial, baris per baris. Ya, form mana yang dipanggil dengan show dialog, dia memaksa user untuk menyelesaikan tugasnya terhadap form itu dulu. Setelah form itu ditutup, baru lanjut. Nah, dalam hal ini dia akan memanggil form2.showDialog, maka muncullah form 2. Jadi sampai di sini dia meminta user untuk menyelesaikan urusannya dengan form 2 ini dulu. Setelah urusan dengan form 2 ini selesai dan form 2 ditutup, barulah berikutnya jalankan lagi form 3.showDialog. Nah, sekarang saya tutup ya. Anggap udah selesai urusan saya dengan form 2. Nah, baru muncul form 3. Dia paksa lagi. User menyelesaikan urusannya dengan form 3. Kalau form 3 udah selesai dan sudah ditutup, baru muncullah terakhir form 1. Selesai dari konstruktor ini. Nah, jadi kalau saya stop, saya jalankan sekali lagi dengan menggunakan step by step. Step into F11. Nah, maka dia masuk ke main program. Nah, saya lanjut lagi F11. Next, next, next. Jalankan form 1. Nah, deklarasikan objeknya, ya. Kemudian dia jalankan konstruktor untuk form 2 dulu, karena kan ada new kan. Nah, setelah itu balik lagi, deklarasikan objek form 3 sama dengan new form 3. Jalankan konstruktor form 3. Nah, initiate komponen dari form 3. Nah, balik lagi, baru selesai, jalankanlah konstruktor dari form 1. Initiate komponen. Oke, dia setup dulu untuk yang form 1. Nah, setelah itu, perhatikan di sini, show dialog. Muncul form 2. Dia langsung muncul. Ya. Nah, bisa saya interaksi di sini. Artinya dia memberikan waktu kepada user untuk menyelesaikan urusannya dengan form 1. Wajib selesaikan dengan form 2 ini. Ya, wajib selesaikan urusannya dengan form 2. Kalau udah selesai, saya close. Nah, baru masuk lagi ke form 3. Muncul lagi form 3. Nah, memaksa user untuk menyelesaikan urusannya dengan form 3. Kalau udah selesai, nah, baru next. Selesai, muncullah form 1. Ya. Nah, itu adalah show dialog. Nah, sebenarnya penggunaan dari show dialog ini sudah sering Anda lihat di dalam ruang lingkup Visual Studio. Contohnya apa? Mungkin file open. Ya. Nah, buka ini, tampilan ini. Nah, jika ada tampilan ini, ya, selama Windows ini ditampil, bisa nggak kita bekerja dengan di belakang? Nggak bisa. Dengan adanya Windows ini, maka sistem memaksa kita menyelesaikan dulu urusan kita dengan tampilan open file ini. Kalau udah selesai dan open, tutup, baru next. Nah, ini sebenarnya sudah memanfaatkan show dialog. Bisa? Oke. Nah, sekarang lanjut lagi. Saya stopkan programnya. Nah, sekarang saya tambahkan sedikit. Nah, mungkin ini sedikit melibatkan objek ya, objek kontrol. Saya memasangkan 2 tombol. Nah, dari toolbox button ya. Oke, saya pasangkan 2 tombol. Ada button 1, ada button 2. Ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Jika terjadi klik pada button 1. Nah, saya akan buka eventnya dulu. Saya akan membuat event klik pada button 1. Jika user memberikan trigger pada button 1, yakni klik. Nah, maka pastikan di dalam properties yang terpilih ini adalah button 1.
ya. Kemudian masuk ke event klik. Saya double klik. Nah, button 1 klik. Sekali lagi. Sekarang button 2. Pastikan ini terpilih button 2, kemudian di event ini pilihlah event klik. Nah, apa yang terjadi di sini? Ini saya balikkan menjadi show aja. Jadi tidak memaksa user. Nah, button 1 yang dilakukan di sini adalah frm2.hide. Kemudian frm2.show. Saya akan menunjukkan bahwa frm2.hide itu tersembunyi, bukan tertutup. Nah, perhatikan. Saya jalankan. Nah, form 3-nya saya singkirkan dulu. Nah, ini dia form 2. Form 2 ini saya perhatikan ya posisinya. Saya pindahkan posisi ke sudut kanan bawah. Saya klik tombol 1. Ya, maka frm2.hide. Sembunyikan form 2. Sembunyikan. Munculkan form 2. Nah, ada. Sembunyikan lagi, muncul lagi. Posisinya tetap sama. Ya, dia tidak mempindah posisi. Karena objeknya tidak terhapus dari memori. Dia hanya bersembunyi aja. Ya. Oke. Saya stop. Sekarang dot close. Saya jalankan lagi. Oke, ini saya geser kemari. Form 3 sementara belum saya gunakan. Nah, form 2 kembali tetap di sudut kanan bawah. Saya klik close. Dari sisi visual sama ya dengan hide ya. Kalau saya klik button 2, error. Nah, kenapa error? Karena form 2 sudah ditutup. Nggak ada lagi. Udah ditutup. Ya. Nah, saya stop. Saya ubah sedikit. Untuk form 2 sama dengan new ini saya hilangkan dulu. Nah, baru saya sekarang tambahkan di sini frm2 sama dengan new form 2. Kemudian saya juga pasangkan di sini. Jadi create lagi objek form 2. So, di sini juga create lagi objek form 2. So, kita lihat. Saya geser form 3 juga. Nah, form 2 ini saya tetap sama, tempatkan di posisi kanan bawah. Saya close ya, tutup. Hilang form 2. Saya klik lagi sekarang tombol 2. Di manakah posisi form 2? Nah, bukan lagi di kanan bawah lagi. Kenapa? Karena yang Anda lihat saat ini, form 2 ini sudah merupakan objek yang baru. Bukan objek yang tadi saya tempatkan di sini, di kanan bawah. Objek yang ada di kanan bawah ini sudah dihapus, nggak ada lagi. Udah close. Nah, saya close. Saya klik lagi. Nah, udah beda posisi kan? Nah, ini sudah objek baru lagi. Karena new. Bisa? Nah, beda hal dengan ini. Kalau saya hapus, ini saya ubah menjadi, ini tetap show ya, sorry, ini tetap show, tapi ini adalah hide. Kalau hide ini berarti dia belum ditutup, belum dihapus dari memori. Nah, kanan bawah, hide, show, hide, show, hide, show, hide, show. Ya udah, posisinya tetap sama. Karena dia hanya bersembunyi aja. Beda dengan tadi kan, dia muncul di posisi yang baru. Nah, itu perbedaan antara hide dengan close. Bisa? Oke. Nah, jadi sampai di sini Anda sudah melihat bagaimana kita bekerja dengan multi-form. Banyak form. Satu form memanggil form yang lainnya. Ya,
Oke, sampai sini. Apabila ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.